Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Kali ini saya sudah berada di Desa Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Nah, malam hari ini saya akan mengobrol dengan salah satu pencinta keris, di mana salah satu koleksi kerisnya itu berasal dari abad ke-12 pada zaman Kerajaan Singosari. Tidak hanya itu saja, tapi kita akan mengulik lebih dalam lagi bagaimana sih cara merawat keris yang benar, dan tentunya tidak ada mistik-mistiknya ya guys ya, seperti yang kalian bayangkan. Oke, langsung saja saya akan menyapa narasumber saya kali ini. Oke, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Sugeng Dalu. Oke, Sugeng Dalu. Jadi harus gitu ya, Jawanya harus keluar ya. Oke Mas, kita ingin tahu lebih dalam lagi tentang koleksi yang paling tua yang Mas Ardi. Oh ya, sebelumnya saya lupa. Perkenalkan nama terlebih dahulu. Iya. Nama saya Ardi Wibowo. Tapi ya Ardi Wibowo. Betul. Oke, nah Mas Ardi bisa ceritakan nggak koleksi keris yang paling tua itu keris yang mana? Yang saya miliki ya. Mm-mm. Kebetulan yang ada di rumah ini, Mm-mm. yang paling tua ini ada dua, yaitu di era Pajajaran dan Mm-mm. era Singosari. Oke. Kalau Singosari sendiri, ini sebetulnya kalau ini wesiaji, Mm-mm. tapi ini bentuknya bukan keris, ini wedung. Mm-mm. Nah, ini wedung kayak gini, namanya wedung. Oke. Ini Wedung era itu apa? Singosari. Wedung ini sebetulnya ya senjata, kalau sekarang ini semacam golok, ya, tetapi dia diyakini juga sebagai prototip keris. Oke. Ya, Prototip keris itu berarti kayak nenek moyangnya ya, gitu ya? betul, betul. Oke. Nah, artinya sebelum keris yang sekarang ini kita kenal, ini memang pada mulanya memang wedung ini lebih awal dibuat. Oke. Nah, ini yang berasal dari abad ke-12. Ke-12 ini era Singosari. Oke. Bisa terlihat dari mungkin kalau yang lebih yang nampak ini dari karakter besi. Oke, Kak, bisa ditunjukkan ke Ya. depan, oke. Ini karakter besinya Oh. cenderung membatu seperti ini. Ini memang Oke. awal saya mempunyai ini memang teman yang menemukannya di Sungai Berantas. Jadi ini temuan Sungai Berantas di Jawa, Jawa Timur. Jawa Timur. Oke. Jadi si teman ini nemu itu di sungai gitu. Iya, temuan Terus diambil. Kemudian diambil, kemudian masih dalam keadaan kotor, kemudian saya jamas. Ya. Oke, jamas itu dimandikan, dicuci ya. Dibersihkan, ya, Dibersihkan. Nah, ini kan udah ada gagangnya, berarti gagangnya sama garangnya ini Sendiri. Berarti hanya ininya saja ya. Iya. Oke. Ini kalau waduh ada iklan di belakangnya. Waduh, sudah tengah malam ini. Ini kita syuting jam berapa Al? Jam setengah 12. Tuh, Setengah kita 12. syuting jam setengah 12 dan temanya ngebahas tentang keris gitu ya. Luar biasa. Nih, ini jadi prototip ataupun nenek moyangnya keris wedung. yang namanya wedung ya. Wedung. Ini namanya wedung yang merupakan prototip dari keris ya yang kita kenal seperti saat ini. Iya. Nah, tadi kan dapat dari temen nih Mas di Jawa Timur. Terus temennya itu kebalik. Oke, temen di Jawa Timur itu dia ngasih gitu atau Ya, saya ada komunikasi, kemudian kalau boleh diboyong ke Lampung, ya diboyong. Alhamdulillah kemudian boyongan. jadi sampean ke sana? Enggak, terbang keris ini. Hah? Wedung ini terbang, ya, melalui jalur udara. Sudah kaget guys, saya pikir benar-benar terbang gitu kan. Masih lewat JNE, Iya. lewat. Promosi. Ya udahlah promosi sekalian ya, nanti bisa kirim lewat JNE gitu ya. Oh gitu, ya, oke. Terus sampai akhirnya bisa tiba di Lampung. Iya. Oke. Dengan terus selamat. dengan selamat. Nah, terus kalau kayak gini itu apakah kayak ada semacam kita harus bayar gitu ke yang menemukan atau yaudah kasih aja gitu? Ya, kalau umumnya kalau untuk di wesiaji, Mm-mm. jadi wesiaji itu kan wesi itu besi, aji itu adalah berharga, tetapi pengertian secara umum wesiaji itu kan apa saja yang dia dengan kriteria, ya. Jadi wesiaji itu ya misalnya terdiri dari keris itu ya wesiaji, kemudian tombak ya bisa dikatakan wesiaji, kemudian ada wedung, kemudian ada nenggolo, dan bahkan badik juga banyak yang wesiaji, rencong juga banyak wesiaji. Tetapi nggak semua rencong, nggak semua keris, nggak semua badik, nggak semua wedung itu wesiaji. Oke. Jadi sesuatu pusaka atau apa senjata bisa dikatakan wesiaji manakala dia memiliki beberapa kriteria, termasuk Oke. keris ini
Kenapa disebut wesi aji? Karena memang di dalam bilah keris ini memang terdapat yang jelas cara pembuatannya yang dia merupakan seni tempa lipat. Jadi kan keris ini kan termasuk masterpiece seni tempa logam Nusantara yang berarti dunia, yang mana pembuatannya kan dilipat sampai ribuan lipatan, terdiri dari 3 unsur materi, apa saja? besi, baja, dan batu meteor. Wow, Ya. luar biasa. Ini saya juga baru tahu pertama kali malam hari ini. Ya, taunya keris ya keris aja gitu Iya, kan ya. Oke Mas, jadi sekarang koleksi keris sama tombak Mas Ardi ada berapa? Kalau sebetulnya pernah banyak, tapi karena ada beberapa yang penghobi keris yang mohon maaf mungkin baru menyukai keris, saya kecenderungan untuk memberi karena supaya ada keterlanjutan dia tetap menyukai. Jadi saya beri. Sekarang paling koleksi hanya sekitar 15-an. Oke, Iya. sekitar 15 keris yang masih ada Iya. ya. Oke. Nah, itu selain tadi dari abad ke-12 pada era Singosari, terus ada Penjajaran juga, terus ada keris-keris dari mana aja? Ini yang saya pegang ini termasuk salah satu pusaka yang ya semuanya saya suka, tetapi ini termasuk istimewa. Ya, karena ini keris ini dari era Mojopahit. Oke, dari Iya. Mojopahit abad keberapa? Berarti Mojopahit ini abad ke-13-an. Oke, berarti setelah Singosari ya? Ya, setelah Singosari. Oke. Singosari runtuh, kemudian Mojopahit. Oke. Terus kalau ini dapat dari mana yang Ini dapat dari teman. Mm-mm. Kemudian statusnya ya alhamdulillah teman itu merasa bahwa keris ini cocok kalau Anda yang memiliki. Oke. Ya. Karena ini keris juga sempat dilamar dalam artian sempat akan diboyong oleh orang lain, beberapa orang, tapi kenyataannya alhamdulillah jatuh ke tangan saya. Oke. Ini keris era Mojopahit. Mm-mm. Ini berdapur. Dapur ini nama keris dari bentuk, namanya dapur, dari bentuk dan juga ricikan-ricikan keris. Maka akan muncul Dapurnya seperti apa? Kita lihat ya. Ini Wow. keris ini berdapur dolok, keris dolok. Oke. Look Lebih 5. dekat lagi Mas mungkin. Oke. Nah, ini look Tuh. 5 keris dolok. Ya. Mm-mm. Ini era Mojopahit ya. Ini kecium wangi kayak Ya. ini luar biasa Mas Ini ya. wanginya ini campuran minyak cendana sama melati. Wow, minyak cendana. Campur melati keraton. Oh. Ini bocoran ya buat Iya, sahabat pecinta tosan aci. Oke. Wanginya enak sekali. Cendana itu mahal banget loh, karena saya waktu ke NTT kemarin saya ngeliat langsung pohon cendana gitu kan. Iya. Tapi nggak semahal sejarahnya. Betul banget Nggak sih. semahal sejarah ini ya, Oke. karena ini sudah ratusan tahun ya. Anggaplah Majapahit itu yang paling akhir saja kan sesuai dengan Candra Sengkala itu 1440 ya. Oke. Ini artinya kan sudah lama sekali. Oke. Kayaknya Mas Ardi ini hafal banget setiap jejak sejarah dari ini. Mas Ardi mengulik-ulik dari mana nih tentang ini semua? Kalau literasi banyak ya, dari mungkin karena di Pringsewu ini juga kan ada teman-teman dari sama-sama penghobi tosan aji, namanya kan Panji Sewu Oke. Nusantara. Ada sekitar berapa orang? Panji Sewu itu di Panji Sewu ada sekitar 35 yang anggota Wow, aktifnya. banyak juga ya. Banyak juga. Dan rata-rata koleksinya udah puluhan gitu ya. Puluhan, Belasan. bahkan ada yang ratusan. Wow, ratusan. Iya, ada yang ratusan. Tapi Mas Tri, Mm-mm. walaupun kita hanya punya satu keris, kalau betul-betul kita nikmati, kemudian betul-betul kita ambil filosofi baiknya, kemudian kita berperilaku dan menyelaraskan hidup kita sesuai dengan keris yang kita miliki, itu sudah cukup. Daripada punya ratusan keris, tapi tidak satu pun kita ilhami gitu ya. Oke. Misalnya keris dolok, ini kan Iya. keris dolok. Oh iya, nyabut keris ini juga nggak sembarangan Mas Tri. Artinya etika nyabut keris ada, yaitu tangan kanan kita megang gagang atau handle-nya, tangan kiri megang gantar, ini namanya gantar, Oke. tangan kiri yang angkat, Oh. ininya tetap diam. Ya. Oh gitu. Ya, ini tangan kiri yang angkat, sedangkan tangan ini yang megang kerisnya tetap diam. Tidak seperti kita nyabut golok itu kan tangan kanan yang menyabut gitu ya. Ini Betul. justru ini yang diangkat. Ini Oke. sebagai simbol bahwa orang Jawa itu cinta damai. Oh gitu. Ya, ini simbolnya kan orang Jawa cinta damai. Nggak Iya, suka berantem, nggak suka berperang. Betul, karena orang Jawa suka membaur ya. Betul. Suka beradaptasi Nah, gitu. Jadi tadi satu keris kalau kita bisa menyelaraskan ke dalam hidup kita ini, bisa selaras dengan keris yang kita miliki, itu sudah sangat baik.
Misalnya keris dolok ini Mm-mm. apa sih makna filosofinya? Yaitu supaya yang mempunyai keris dolok ini, ya dolok itu kan bahasa Jawa, bahasa Indonesianya kan jati muda, pohon jati muda. Oke. Supaya bisa beradaptasi dengan lingkungan. Mm-mm. Jadi sesuai dengan pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. Selain itu, pohon jati muda itu juga harus siap menghadapi segala situasi dan kondisi. Mm-mm. Musim wabah, corona, ya harus pakai masker kalau kemana-mana. Betul. Harus jaga jarak, jaga jarak. Mm-mm. Ini namanya bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dengan lingkungan. Pohon jati muda, kalau musim kemarau itu menggugurkan daunnya Mm-mm. untuk memperkuat akar agar supaya nanti bisa menjadi pohon dengan kualitas kayu yang terbaik. Wow, amazing. Manusia muda seperti kayak kita ini ya, masih muda, Mas Aung ini masih baru 17 tahun lebih sedikit sekali ya. Ini harus seperti itu, menyesuaikan diri dengan kondisi, kemudian untuk mempersiapkan menjadi manusia terbaik. Betul, oke. Nah, Mas, biasanya kalau kita bicara tentang keris itu kan pasti ada hal-hal mistis gitu. Nah, ada nggak sih atau pernah nggak kayak ada hal-hal mistis gitu yang pernah dirasakan? Saya pernah teman, kalau saya sendiri belum, alhamdulillah ya. Karena saya memang ibaratnya gini, kalau teman mengatakan kalau keris itu, membicarakan keris itu kan 100 SKS misalnya kita kuliah ya. Yang mistis itu sebetulnya hanya 5%-nya saja. Oke. Yang 95% itu non mistis. Kayak ilmiah, filosofi dan seterusnya, dapur, pamor itu kan non mistis ya. Oke. Nah, tapi orang Indonesia umumnya lebih tertarik mempelajari yang 5%. Oke. Tapi Pada yang 95% ini mereka tidak tahu karena keterputusan informasi dan minimnya, mohon maaf, pengetahuan. Meskipun saya juga tidak ahlinya, tapi minimal sedikit-sedikit paham. Oke. Nah, terus kalau biasanya nih, kalau yang kita lihat di televisi atau di media-media itu, keris itu kan harus dimandikan dengan kembang-kembang gitu kan ya. Sebenarnya bagaimana sih cara merawat keris yang benar gitu? Sesuai dengan ilmiah gitu. Oh, kalau merawat keris itu yang penting bagaimana bilahnya itu terjaga Oke. supaya tidak korosi. Mm-mm. Karena keris ini bukan tinggalan nenek moyang kepada kita, Oke. tetapi tinggalan anak cucu kita, untuk anak cucu kita yang dititipkan kepada kita. Oke. Jadi kita punya tanggung jawab untuk melestarikan dan juga merawat bilahnya. Bagaimana merawat bilah? Di antaranya kalau kotor ya dijamas. Bilah itu apa? Bilah itu ya kerisnya sendiri. Oke. Nah, itu bilah. Itu bagaimana menjamasnya, yaitu kalau saya biasa kalau kotor pakai air kelapa. Oke. Kemudian kadang bisa juga dicampur mengkudu atau perasan air jeruk nipis. Oke. Itu fungsinya untuk menghilangkan karat ataupun yang ada di dalam bilah keris tadi. Kita rendam sesuai berapa lamanya, sesuai dengan tingkat